Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan akan membaca ayat yang benar. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga kasih kami untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kami menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikanlah jugalah pelaksanaannya itu, hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak berkekurangan. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Ya, terima kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita juga sudah tahu sedikit ya latar belakang jemaat Makedonia. Saya akan menceritakan sedikit latar belakangnya jemaat Makedonia. Sebenarnya Paulus, kalau kita lihat dari kitab, maaf ya, saya sampai jam berapa? Baik. Latar belakangnya jemaat Makedonia. Paulus tadinya kalau kita baca di Kisah Para Rasul pasal 15 atau 14 begitu, Paulus itu sebenarnya mau pergi pelayanan ke Athena dan Tiatira. Tapi waktu itu karena ada panggilan Makedonia ya, dalam penglihatan itu ada seorang yang berseru-seru, tolong kami, selamatkan kami begitu. Jadi Paulus ini akhirnya tahu kalau Tuhan tidak menyuruh dia ke Athena, tapi dia harus ke suatu tempat di bagian Eropa. Itu Makedonia itu kampung pertama yang ditemui Paulus di wilayah Roma, itu Filipi, gitu ya. Jadi Makedonia itu salah satu kotanya itu Filipi. Jadi Filipi, ada Tesalonika dan yang lain-lain nanti di sana. Itu kota pertama yang ditemui Paulus di wilayah Filipi karena panggilan Makedonia.
Rasul Paulus. Saudara dikasih Tuhan, mereka bukan orang Yahudi, mereka ini orang kafir. Ini yang menurut orang Yahudi yang tidak memiliki hukum Taurat, tapi mereka ini menyembah kepada ilah-ilah yang lain. Tapi dia hari itu juga dia percaya dan menerima Tuhan Yesus. Itu sedikit latar belakangnya ya. Kemudian nanti setelah beberapa waktu kemudian Paulus melayani di Makedonia ini, akhirnya karena setelah zaman Tuhan Yesus itu zaman yang sangat sulit bagi orang-orang Kristen di semua tempat, termasuk nanti di wilayah Makedonia ini. Paulus bolak-balik dipenjarakan, disesah, pakaiannya dikoyakkan, maksudnya memberikan efek jerah ini supaya Paulus tidak memberitahukan kabar keselamatan dari Yesus di sana. Jadi dia itu ada beberapa kali bahkan penjaranya itu dia dipasung kakinya dengan kayu begitu ya, saking sulitnya, ketatnya penjara di sana, dan itu penjara yang paling ketat 4 lapis. Dan waktu Paulus dipenjarakan dan dia bernyanyi memuji Tuhan. Allah melepaskan Paulus dari penjara sehingga kepala penjara ini mau bunuh diri. Mungkin Bapak Ibu ingat ceritanya. Jadi waktu dia mau bunuh diri dikatakan jangan lakukan dan aku masih ada di sini. Terus kepala penjara bilang, apa yang harus kulakukan supaya aku selamat? Ya percayalah kepada Yesus yang akan menyelamatkan. Waktu itu kepala penjara ini akhirnya menerima Tuhan dan dia membawa Paulus ke rumahnya. Dan sekalipun panjang ceritanya waktu itu, betul Allah mengizinkan orang-orang di kota itu melepaskan Paulus tanpa dasar yang kuat. Gitu. Justru Paulus yang marah. Kenapa? Tadi aku disidangkan nggak jelas. Aku ini loh punya kewarganegaraan Roma. Karena mereka jadi takut ya, karena Paulus ini bukan hanya orang Yahudi, bukan hanya orang Israel, tapi dia juga memiliki kewarganegaraan Roma, sehingga orang-orang di sana menjadi takut. Tapi karena huru hara, karena pemberitaan Injil itu begitu sulit dan orang-orang percaya sangat dipersulit hidupnya pada waktu itu. Jadi ini sedikit latar belakangnya tentang jemaat Makedonia. Jadi ada Lydia yang percaya, orang-orang pertama di sana yang menjadi percaya, dan juga kepala penjara Filipi ini menjadi percaya. Ya, hari ini Paulus memberitahukan, misalnya di ayat yang ke-8 itu sedikit latar belakang jemaat yang ada di Makedonia. Dikatakan di ayat 1, Paulus menceritakan kasih karunia yang sangat besar terhadap jemaat Makedonia. Kasih karunia Allah yang besar yang Tuhan lihat, yang dimiliki dalam kehadiran jemaat Makedonia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu tahu ya, apa itu kasih karunia. Karena di situ dikatakan, saudara-saudara, itu kepada jemaat yang ada di Korintus, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Banyak orang berpikir bahwa kasih karunia itu ketika dia mendapatkan sesuatu yang wah, atau ketika dia diberikan sesuatu atau sesuatu yang berkelimpahan atau berkat-berkat gitu. Itu sering orang mendefinisikan tentang kasih karunia. Aku dapat kasih karunia, aku dapat kasih karunia. Tapi kita lihat nanti di sini, kasih karunia yang mau disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Korintus ini sangat berbeda ya. Kalau saya katakan, apa sih kasih karunia? Kalau dari semua kita ini nanti jelas, kasih karunia itu oleh karena keselamatan, karena kematian Kristus di atas kayu salib. Lalu karena isi kasih karunia itu orang yang memberi sesuatu yang lebih mulia kepada orang yang lemah, yang miskin, yang tidak memiliki apa-apa. Seharusnya tidak dia menerima itu, tapi diberikan kepadanya. Dan ini menunjukkan kepada keselamatan karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dari jemaat Makedonia, saya katakan tadi ini bukan jemaat yang lama, bukan pula orang Kristen yang orang Yahudi, tapi ini orang Makedonia yang jauh di seberang sana. Ini orang-orang Roma, iya. Tapi di sana dikatakan, kalau di ayat 2, aku menyaksikan tentang kasih karunia yang ada pada mereka dalam jemaat Makedonia, kata Paulus kepada
Ada 3 hal yang dicatat ya. Kalau saya baca di bahasa Yunaninya ya, itu dikatakan miskin bukan miskin yang sederhana, tapi sangat. Alkitab juga mencatat mereka hidup dalam sangat miskin. Begitu. Jemaat Korintus ini miskin bukan karena mereka malas, tapi saya katakan tadi latar belakangnya. Kehidupan orang percaya pada waktu itu minoritas dan sangat beresiko dan sangat memang sulit. Jadi mungkin karena penyembahan berhala mereka hentikan, ini dipersulit dari segi perdagangan atau dikucilkan atau hal-hal yang lain, bahkan mereka bisa dipenjarakan. Makanya banyak orang butuh dukungan pelayanan pada waktu itu karena orang-orang percaya di Yerusalem itu hidup mengembali. Kalau kita baca nanti kitab Yakobus kepada orang-orang perantauan karena sulitnya hidup orang-orang percaya pada waktu itu. Tapi maksud saya sebenarnya dikasih Tuhan, bagi saya apa yang disampaikan Paulus tentang jemaat Makedonia ini sangat bagi saya bersyukur ya, menjadi berkat. Karena dikatakan di sana, ketika mereka dalam hidupnya ini sulit, sangat sulit, bahkan hidup dalam penderitaan, tapi tidak menjadikan mereka itu alasan untuk tidak mereka mengulurkan tangan, untuk tidak melihat pekerjaan Tuhan, untuk tidak mendukung pelayanan pemberitaan yang dikerjakan oleh Rasul Paulus. Saya tahu kita hidup hari ini juga sulit ya. COVID ini. Kalau mereka juga saya pikir punya alasan. Sama kok kami dengan orang yang di sana, kami juga seharusnya butuh dukungan, bantuan dan segala macam. Kami baru bayi rohani ini. Dan Paulus juga jarang ke tempat kami loh. Gitu kan? Setelah dia melayani di Filipi ini, dia langsung pergi ke Athena memang. Ke di mana yang kepada Allah yang tidak dikenal. Athena. Athena ya, dia pergi ke Athena. Jadi padahal di Korintus itu Paulus pernah tinggal tetap setiap hari di sana selama 1 tahun 8 bulan. Itu pelayanan Paulus yang paling lama dia tinggal menetap dalam satu tempat. Itu di Korintus. Iya, dikatakan di sana, saya baca sekali lagi ya. Sekalipun mereka dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat, ada kata sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di sini, nggak tunggu kaya baru kita bisa mengulurkan tangan, nggak tunggu kaya dulu supaya kita bisa memberi, mendukung pekerjaan Tuhan. Kenapa? Kalau kita bisa melihat hadirnya kasih karunia Allah dalam hidup kita, karena keselamatan itu ketika tidak ada pun orang bisa memberi. Saya melihat janda miskin yang ada di Kisah Rasul pasal 21, bukan yang di Sarpat ya, mungkin juga mirip. Janda miskin yang di Kisah Rasul, bukan, di Lukas pasal 21 itu ada orang-orang kaya memberi waktu itu besar-besar dan dilihat orang. Tapi orang miskin ini memberi 2 peser atau 2 ketek di situ ya. Jadi itu nominal uang yang paling rendah pada waktu itu, dan itu hanya 2 aja Pak. Tapi Tuhan katakan, Yesus mengajarkan pada waktu itu, janda itu lebih besar pemberiannya daripada semua orang yang memberi hari ini. Kenapa? Karena dia memberi dari semuanya, jadi maksudnya memberi itu nggak perlu tunggu kaya dulu. Kalau tunggu kaya itu nggak akan pernah cukup. Tapi kalaupun kaya, kenapa tadi dibilang di situ? Karena kasih karunia. Kaya pun orang akan sulit memberi kalau dia tidak melihat kasih karunia Allah dalam hidupnya. Saya katakan, semakin orang diberkati, semakin mereka sulit berkemurahan. Lalu dibutuhkan contohnya. Ketika orang memiliki uang 20.000, mungkin ringan dia untuk mengulurkan 5.000 dengan rela. Tapi ketika orang memiliki uang 500 juta, ini kasus nyata, karena waktu itu mama kan dapat 500 juta, bilang, "Breaking krime." Loh, aku jangan tanya aku, tanya hatimu. Mereka nggak mengukur tanya, akan udah mulai dengan perhitungan yang sangat ketat. Karena 500 juta, kamu
dan clean. Itu pasti. Itu masih berpuluhan loh. Belum lagi 500 juta itu tadi. Pemberian apa? Dalam hati kan aku kan sudah memberi 50 juta. Orang ini kumpulkan kekeringan yang betul 50 juta. Jadi untuk memberi untuk persembahan khusus mungkin sulit. Itu saya beri contohnya. Saudara yang dikasih Tuhan sulit loh menyampaikan ini. Tapi kita bisa belajar dari jemaat Makedonia. Kalau di pasal berapa tadi 8 atau 6 ya dikatakan di sana satu jemaat Korintus kaya dalam segala hal. Bukan karena mereka tidak punya kapasitas, tidak punya uang, tidak punya kemampuan atau pengetahuan pendidikan untuk bisa mendukung pekerjaan Tuhan pelayanan, tapi karena mereka rendah secara rohani, minimnya secara rohani, sulit mereka memandang kepada kasih karunia Allah itu cukup bagi mereka untuk memiliki hati, mengulurkan tangan sama seperti orang-orang yang ada di Makedonia. Perhatikan bagaimana gaya hidup kita bersama dengan Tuhan. Kalau tadi saya katakan sedikit mungkin ringan 5.000 ya nggak apa-apa. Tapi kalau sudah makin banyak dengan perhitungan yang ketat, begitu ya 50 juta itu sudah bisa beli apa itu juga sepeda motor yang keren ya. Nah ini dia. Ya, tapi dikatakan di sana ayat yang keempat, Paulus tidak pernah mendesak jemaat Makedonia atau meminta bantuan dari mereka karena Paulus tahu kesulitan, penderitaan, pencobaan yang mereka miliki. Tapi dikatakan di sana, dengan kerelaan sendiri, ayat 4, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Justru mereka yang mendesak Paulus, kami mau loh dilibatkan untuk mendukung pekerjaan Tuhan, pelayanan kepada orang-orang kudus, karena sulitnya orang-orang Kristen pada waktu itu. Baik Allah itu ada bukan rumah ibadahnya orang Kristen, tapi itu rumah ibadah untuk orang-orang Yahudi. Ya. Jemaat Makedonia ini memiliki sikap hati yang sama dengan jemaat mula-mula. Tapi mereka hidup dalam penderitaan, kesulitan, bahkan kemiskinan. Saya katakan, mungkin hidup mereka jauh lebih rendah, hidup mereka jauh lebih sulit, hidup mereka jauh lebih sulit daripada keadaan kita selama COVID ini. Kalau kita melihat, bisa melihat ya, kasih karunia Allah di dalam hidup kita, kita bisa mengulurkan tangan kepada tetangga, kepada teman. Orang akan sulit melihat kasih Allah kalau kita hanya cerita. Tapi ketika dalam hidup ini kita kasih itu dinyatakan dengan tindakan dan perbuatan, orang, nama Allah pasti akan dipuji. Jangan tunggu dulu kita kaya, jangan tunggu dulu situasi kita aman. Kami pun COVID, kami pun butuh, mereka dari pemerintah sudah ada. Mungkin bisa juga begitu ya. Ada banyak pelayanan yang nggak akan bisa kita melihat pelayanan itu. Ada banyak orang-orang di sekitar kita sulit nggak akan bisa kita melihat mereka. Kalau kita tidak bisa melihat kasih karunia Allah yang besar itu di dalam hidup kita, nggak akan bisa. Jadi tunggu diberkati seberkati apapun nggak akan bisa. Kita bisa melihat pekerjaan Tuhan. Karena pelayanan kasih kita di bentuknya banyak. Bisa ke tetangga kita beri kemudahan. Kalau ada waktu itu orang itu sangat membenci pelayanan yang kita kerjakan. Harus Tuhan kerjakan sesuatu, penyakit terjadi dalam hidupnya. Jadi waktu terjadi penyakit itu dia bukan jemaat, tapi waktu itu kita sudah mendukung 2 kali untuk dia. Maksudnya tanda kasih dari gereja, orang-orang yang dari Kampung Utara untuk mendukung saudara itu. Dan setiap hari kalau jemaat itu punya belum bisnis entah apa gitu ya, berilah atau bisukan apalah, padahal memang dia bukan jemaat gitu. Tapi kalau ada telur, jelly, saya juga sudah berikan beberapa kali kepadanya, bahkan dukungan dalam bentuk uang. Tapi suatu hari ketika saya mau pergi ke Jakarta itu 2 tahun yang lalu, memang sebenarnya saya nggak berutang lagi, dalam hatiku nggak ada berutang lagi kepadanya. Injil 2 hari sekali dibagikan baginya. Kalau perhatian dan telur, jelly itu sudah diberi, dalam bentuk uang juga sudah diberi. Tapi waktu itu dia tidak lagi ada harapan hidup,
berulang kali ke rumah sakit Elias, memang sudah habis terkuras uang yang mereka miliki. Tapi saya mau pergi, saya nggak akan bisa temui mereka. Saya bilang sama jemaat, nanti perhatikan mereka setiap hari, boleh? Kamu sampaikan firman, cerita, boleh? Jadi waktu saya pergi, saya kepikir begitu ya. Gimana ya? Saya pikir saya nggak lagi berutang baginya. Tapi karena ke Elias pun sudah berulang kali dan tak sembuh dan dia tidak sanggup lagi berdiri. Waktu itu saya tahu ada ada madu begitu, dan madu ini sangat bermanfaat. Tapi hati saya ini tergerak begitu ya. Dan uangnya itu nggak sedikit. Bagi saya 2 juta kan lumayan ya. Dia keluarga enggak kasih 2 juta gratis. Tapi karena kasih karunia Allah itu bagi saya nominal 2 juta itu nggak ada harganya. Padahal selama ini sudah 2 hari sekali loh dia dikunjungi jemaat bagaimana. Tapi memang seminggu kemudian ditelepon lah, ngurus yang ke gereja. Maksudnya berapa lah itu yang 2 juta begitu ya. Walaupun mungkin dia nggak tahu nominalnya. Tapi bagiku hari ini kakak itu sudah sangat sehat dan dia belum bisa ke ladang, tapi sering kasih uang 50.000. Karisma kena dan cuma ya. Gitu. Bagiku terpujilah Allah yang mengerjakan semuanya ini. Jadi kita tidak melihat, tapi karena hadirnya kasih karunia Allah dalam hidup mereka, dalam kekurangan masih sakit loh. Dia masih butuh dana sampai hari ini. Dia nggak bisa ke ladang, tapi dia tahu jemaat itu siap minggu ke ladang. Tapi dia berapa lah 50.000 ya. Tapi saya melihat kasih karunia Allah itu membuat dia membuka hatinya. Kasih karunia Allah itu akan membuat orang membuka tangannya, bahkan membuka dompetnya. Oke? Makanya bukan hanya masalah uang. Perhatikan bagaimana kita. Ada lagu pernah, jadi benar jadi perampok. Perampok, apa sih kawan tema nama perampok Allah. Perampok kayak ini kalau mereka belum dan cerita mah, saya harap juga. Jadi kalau dibagikan nanti Pengkhotbah pasal 3 pasal 4, ternyata orang-orang Kristen banyak perampok. Saudara dikasih Tuhan, saya mau kita hidup dalam kasih karunia. Jadi saya katakan, sejak saya mengenal Tuhan, kasih karunia Allah itu membuat saya merdeka, bukan hanya dalam hal dosa dan keselamatan, tapi merdeka memang dalam hal uang. Kalau saya pernah ceritakan, ketika saya tinggal di Lampur itu 200.000 dan itu saya stok dari mama, gitu ya. Waktu kuliah saya punya uang saku itu 500.000. Itu 200.000 minyak kereta, servis kereta, pelayanan itu semua loh. Itulah uang makan dan saya nggak pernah bawa beras mama ke rumah, ke Lampur. Jadi maksudku kalau hal masalah uang, Tuhan ku percayakan hidupku kepada aku. Kalau nggak mau Tuhan makan, berarti ya nggak masalah. Tapi sampai hari ini Tuhan nggak pernah izinkan hidupku sulit. Nggak pernah. Itu dalam waktu yang lama loh. Masukku 200.000 itu, adikku sekolah, angkat itu sering juga datang ya. Persembahan, boleh teh. Nggak mungkin aku nggak ngasih persembahan. Ada Erlangga, ada SMA Negeri, ada Satria. Dan itu 3 kali seminggu. 2 kali seminggu, salah ya. Tapi 3-3-nya ini, siap sana sini, ada yang Jumat, Senin. Tapi kan masih persembahan. Mereka kan nggak tahu uang kita nggak banyak. 200.000. Tapi ya, puji Tuhan. Ya, kalau dalam hal itu, bukan karena memang tidak ada atau karena kelimpahan. Tapi kalau kita melihat kasih karunia Allah itu di dalam hidup kita, kita nggak bisa pergi ya, apa itu nggak usah banyak kali pergi lah, banyak minyak keluar bisa ya. Nanti bagaimana hidupku? Tidak. Ke sekolah dan pergi ke kampung-kampung yang ada di sana. Kalau kita melihat kehadiran kasih karunia Allah itu di dalam hidup kita, tidak dikata-katakan pun, kita akan melihat pekerjaan pelayan itu sangat banyak. Sangat banyak. Bukan hanya saya katakan tadi dalam hal bentuk uang itu. Ada bentuk tenaga, ada bentuk-bentuk yang lain yang bisa kita kerjakan. Tapi kalau kita tidak semakin melihat kasih karunia Allah yang besar, keselamatan itu besar. Kalau tidak tadi aku pasti ke neraka. Orang yang menjadi paling miskin di neraka itu akan membuat hidup kita semakin picik. Akan semakin membuat kita lebih besar melihat kebutuhan-kebutuhan kita, sehingga kita
pelayanan. Tempat ini semalam, ya udah besok pagi saya bilang sama Bapak, pulang aja Bang lah. Kenapa nggak ada yang nyapu, begitu ya? Nah, ini juga pelayanan uluran tangan, begitu. Pelayanan kasih gitu bentuknya. Tapi syukurlah ada Linda yang mengerjakannya. Udah malam-malam dia datang, begitu ya. Saya kata, oh saya musik kan dulu suka sering kok nyapu itu. Besok pagi aku kerjakan, bisa aku kerjakan. Gitu. Ya sebenarnya dikasih itu kan. Dikatakan kepada orang-orang yang ada di Korintus itu, mari kita lihat di ayat yang kelima. Masih ada waktu saya ya. Dikatakan di sana, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, juga oleh karena kemurahan Allah kepada kami. Kata Paulus. Kenapa? Orang Makedonia sekalipun dia miskin, sekalipun dia dalam kesulitan yang besar, berbagai penderitaan, masih bisa dia melihat pekerjaan Tuhan. Karena dia memberikan hidupnya kepada Allah. Itu di sini. Karena dia memberikan hidupnya kepada Allah, jadi apapun yang mereka miliki itu lebih gampang memberikannya daripada hidup ini memberikannya kepada Allah. Bukan menjadi full time diberikan, bukan itu maksudnya. Saya rasa kita sudah paham ya. Orang yang mau memberikan hidupnya untuk Tuhan, semua yang ada padanya itu akan lebih mudah memberikannya kepada kita. Tapi kalau orang tidak memberikan hidupnya kepada Tuhan, yang ada, yang berkelimpahan itu pun akan sulit memberikannya. Kalau di ayat 6 dan 7 dikatakan di sana, ayat 7, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Siapa? Orang Korintus ini. Paulus katakan, aku tidak memerintahkan, tapi Paulus mau, karena ini orang-orang yang sama yang dilayaninya. Jadi dengan kehidupan orang Makedonia itu akan menghubungkan orang-orang Yahudi itu yang selalu iri kepada orang-orang non-Yahudi, tapi mereka justru lebih banyak mengasihi Allah daripada orang-orang Yahudi sendiri. Dan kiranya itu akan membukakan mata rohani orang Korintus ini juga untuk mendukung pelayanan. Karena di ayat 10 katakan, setelah Paulus mengingatkan mereka duka cita yang mendatangkan sukacita itu, mereka bilang, aku juga mengasihi menerima engkau. Begitu. Itu sedikit singkat saya katakan. Dan waktu itu mereka juga mau mendukung pelayanan kepada orang-orang Yerusalem. Tapi sudah setahun, membaca di ayat 10 ya, itu belum terrealisasi. Kenapa? Karena rendahnya kerohanian orang Korintus. Karena di sana terjadi pertengkaran, kesulitan yang terjadi. Kenapa? Karena mereka tidak melihat kasih karunia Allah, keselamatan itu besar bagi mereka. Padahal di ayat 9 sudah dikatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinan. Allah itu sudah memberikan semuanya bagi kita, segala-galanya. Makanya kalau jemaat ini tidak melihat kasih karunia Allah, kasih itu oleh karena penderitaan ibu kita itu, jemaat tidak akan bisa melihat pekerjaan misi. Tidak akan. Saya katakan hari ini ada tadi banyak berdoa, pembangunan rumah di harapan, renovasi gereja di banyak dana, di LSS pemberian apa banyak dana. Ada rencana kita untuk membangun pelayanan misi. Kalau tunggu kita kaya nggak akan ada. Mau sekaya apa? Jemaat Korintus berlimpah-limpah tapi tidak bisa mereka menentukan tanah. Tapi janda Sarfat itu, oleh karena bukan janda Sarfat iya, janda yang ngasih 2 peset itu ya, semua memberikannya. Kenapa? Karena dia memberikan hidupnya untuk Tuhan. Makanya ketika seorang memberikan hidupnya untuk Tuhan, ya, kasih karunia itu tidak hanya membuka hati orang, tapi juga membuka tangan orang untuk rela mengambil bagian, akan membuka dompet orang. Kasih karunia itu tidak hanya menghisapkan dan menyelamatkan orang, tapi juga membuat dompet orang bertobat. Payo, gitu ya. Jadi ini hari ini COVID, orang semua hidup sulit, kasih hidup sulit ya. Ada lagi bentuk
kasih kayu dan sisi bagikan. Jadi bukan karena ada di ini tadi ya, ada pelayanan di sini, mari kita dukung. Bukan hanya karena itu. Saudara dikasih Tuhan, saya nggak pernah menyuruh jemaat Kampung itu untuk buat bukan salah maksudku, buat apa namanya janji iman. Nggak pernah, entahnya iman tak pernah. Ayo kita buat janji iman. Tapi supaya mereka melihat kasih karunia Allah yang ada pada mereka, sehingga dari kelemahan mereka juga bisa mereka mendukung pekerjaan Tuhan. Hari ini saya sudah sharekan, kita akan mendukung pelayanan misi. Ada teman-teman kita sudah bisa dukung dari sekarang, bukan hanya ketika nanti pergi. Kenapa? Supaya nama Allah dimuliakan. Sekalipun kita tidak punya apa-apa, tinggal di balik bukit tadi kita bisa menjadi berkat. Kalau kita bisa melihat kasih karunia Allah yang ada pada kita. Tapi kalau tidak, kekayaan berkat itu akan membuat kita semakin kecil. Kalau tunggu kaya atau situasi baik, selama nggak COVID, kalau selama nggak ada anak sekolah, selama apa lagi, gula naik, nggak akan pernah bisa kita mendukung pekerjaan kita. Kalau tunggu melalui lalu pola gitu tidak. Tapi dalam kekurangan, dalam keterbatasan itu tadi, mereka justru mendesak supaya kami juga mendapat bagian dalam kasih karunia Allah untuk mendukung siapa di sana ya, orang-orang Yahudi, orang yang jauh, bukan hanya kepada Tuhan, tapi bagi pelayanan Paulus, orang Makedonia ini sangat mendukung. Itu dikatakan di ayat 5. Bagaimana dengan kita yang ada di tempat ini? Tunggu kaya dulu, tunggu banyak dulu, tunggu aman, atau tunggu ya. Tapi kalau kita melihat kasih karunia Allah karena keselamatan kita ini, tidak ada terlalu berharga untuk kita berikan. Karena semuanya sudah Tuhan berikan. Bahkan Dia rela menjadi miskin supaya kita diselamatkan. Saya katakan tadi, semua Tuhan berikan. Bahkan pakaiannya pun dikoyakkan. Seperti itu ya. Menjadi orang yang paling miskin, menjadi orang yang paling hina, supaya orang-orang yang hina tadi diselamatkan. Memberi bukan karena kelimpahan, mengulurkan tangan bukan karena kelimpahan, atau bukan karena situasi kita baik atau aman, tapi oleh karena kasih karunia keselamatan ini lebih dari segalanya. Ini yang mau dikatakan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, juga bagi kita yang ada di sini. Ada banyak pekerjaan Tuhan hari ini. Bisakah kita melihat itu menentukan ulur tangan dari hanya orang-orang yang percaya kepada Dia? Mungkin kita tahu juga ya, ada dana dari Korea pun kita tidak terima. Bukan berarti mereka salah, bukan. Tapi maksudnya ini loh, bukan karena banyaknya itu, begitu maksudku. Tapi kan yang 5.000 ini pun, tapi bisa kita setia. Salah satu saya katakan sedikit lagi. Saya katakan saya mengenal Tuhan, walaupun ini bukan doktrin, tapi pengalaman hidup saya. Ketika orang mendengar firman dan ketika dia melakukan mentaatinya, itu salah satu cara untuk hidup bertumbuh di dalam iman. Itu salah satu cara orang hidup bertumbuh di dalam iman. Saya mengingat dulu pelayanan pembangunan rumah ini masih SMA ya, tapi secara pribadi ya saya juga memikirkan dan mendukung itu. Maksudnya bukan karena tumbuh banyaknya, tapi rahasia pertumbuhan iman itu salah satu ketika kita mentaatinya. Entah seberapa banyak pun kita sudah mendengar firman Tuhan, kalau kita tidak melakukannya, begitu sulit bagi kita bertumbuh secara iman juga. Ketika kita melakukannya akan kita melihat bagaimana Tuhan akan menolong ke depannya. Saya katakan sejak mengenal Tuhan itu tidak pernah Tuhan membuat hidup menjadi lebih sulit, tapi menjadi semakin terang hidup kami. Dan bisa melihat pekerjaan-pekerjaan ini bukan karena dikatakan orang. Makanya ketika orang melakukan firman Tuhan, dia akan semakin mengerti kehendak. Ya, saya rasa ini firman Tuhan bagi kita hari ini. Kita bisa bertumbuhan oleh karena kasih karunia Allah yang ada pada kita. Hari Kampung ini diselamatkan, sehingga kita bisa melihat orang-orang di sekitar kita. Kita bisa melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang lain. Mari kita berdoa.